Oke, itu garis imajiner. Terus ada lagi yang namanya screen direction. Jadi screen direction itu mungkin Mas Haris dulu deh, bisa jelasin nggak sih kalau di direction. Screen direction. Tadi udah lama ya soalnya lupa. mungkin bisa ingetin, sembur tuh. Nah, tambah lupa. Oke, masih di obrol-obrol audio visual, masih bareng Mas Dede, Mas Cayo sama teman kita dari Salah Mas Munir. masih bersama Mas Dede, Mas Cayo dan Mas Dede, Mas Munir dan Ya, Mas take Haris. 2. Oke, masih di obrol-obrol audio visual bareng teman-teman praktisi ini, ada Mas Dede, Mas Munir, sama teman kita Mas Haris. Nah, ini ada pertanyaan nih dari salah satu siswa SMK mengenai garis imajiner. Sebenarnya itu mungkin silakan ya, siapa yang mau jelasin garis imajiner itu sebenarnya apa sih? Nah, Mas Haris dulu ya. Dari sisi kamera. Garis imajiner apa ya? Gampangnya ya bahasanya, jangan bahasa. Kalau gampangnya sih sebenarnya anggap aja ketika kita syuting kayak ini berempat nih, ada satu garis yang sebenarnya nggak ada, cuma pura-pura aja gitu. Terus udah gitu, misalkan dari Mas Rido ke Mas Dede gitu. Nah, jadi kalau kameranya udah garisnya udah ditentuin, kameranya di sebelah sana, ya di sana terus. Kayak ini kan ada 2 kamera nih. Oke. Nah, dua-duanya di sebelah sananya garis. Nggak boleh dia Nyebrang garis yang udah kita buat. Kalau nyebrang nanti di editingnya jadi nggak enak. Maksudnya mungkin ada di lapangan yang gampangnya gimana? Kalau saya nambahin tadi udah bener yang dijelasin Mas Haris. Kalau garis imajiner tuh garis hayal ya sebetulnya. Garis yang nggak ada, garis hayal, tapi itu sangat krusial kalau kita langgar. Krusial itu apa? Yang bukan kru apes kan? Krusial itu bukan kru yang apes kan? Bukan. Jadi krusial. Bahasanya ini go. Krusial apa? nggak ngerti. Makanya. Apa kru yang sial apa kru yang apes? Jadi garis imajiner tuh garis hayal yang nggak boleh kita langgar sebetulnya. Banyak sebetulnya film-film yang juga ngelanggar, tapi penjelasannya gini, sederhananya kayak kita nonton olahraga deh, sepak bola atau pertandingan sepak bola atau pertandingan basket atau apapun nih. Misalnya kita kamera ada di sisi sini nih, ke arah sana gitu ya. Ke arah sana, di sini ada sisi pemain putih dan pemain kostum merah gitu. Garis imajinernya di sini nih, garis hayalnya nih. Jadi kita nggak boleh nyebrang ke sana. Si kameramen lain pun ada kamera 2, 3 tuh nggak boleh nyebrang ke sana. Karena ketika kita nyebrang ke sana, penonton akan bingung. Dia lari kemana? Nih pemain putih harusnya di kanan, nyerang ke kiri, kenapa tiba-tiba dari angle lain? Artinya gampangnya pokoknya harus searah semua ya? Ya, searah semua. Kalaupun ada close up, ya harus tetap pemain putih di kanan. Jadi garis imajiner di sini, ini player, garis imajiner, garis hayal kita di sini, nah, kamera kita di area sini nih. Jangan sampai crossing. Karena ketika ada satu kamera yang crossing, jadi terbalik tuh penonton-nontonnya. Bingung. Ini penonton yang putih kayaknya nyerang ke sana gitu. Apalagi crossing close up ya. Itu lebih pusing lagi tuh. Apalagi begitu crossing size-nya close up. Iya. Wah, kacau teman-teman tuh. Jadi madepnya ya. Iya, jadi salah satu pentingnya garis imajiner itu menjelaskan secara bahasa gambar juga bahwa ini babak pertama ini pasukan putih nyerangnya ke kiri. Nanti babak kedua tukeran tuh, pasukan merah yang nyerang ke kiri, pasukan putih nyerang ke kanan. Jadi secara bahasa gambar itu kita udah tahu itu babak kedua gitu. Walaupun kita tadi misalnya ketinggalan gitu. Nah, ini untuk yang sifatnya banyak kamera atau atau khusus banyak kamera? Kalau satu kamera juga sih, cut to cut juga bisa dipakai sih. Tetap kita patokan kita syuting misalnya bikin film nih, satu kamera. Tetap kita nentuin dong garis imajinernya. Dari sini kita nggak boleh ke sana gitu betul. kan. Bahkan kalau tadi kan Mas Dede kan bicaranya soal yang group shot ya, yang sifatnya group shot, orangnya banyak.
Kalau orangnya satu pun sebenarnya bisa kita tentuin. Garis Garis imajiner. imajiner di mana? Iya. Misalkan orang di jalan atau orang lagi lari. Kalau kita di sebelah kanan ya di kanan terus. Oke. Iya. Gitu. betul. Kalau kanan kiri terus. Yang gampangnya sih sebenarnya kalau kita kameranya banyak itu, apa multi kamera itu, gimana caranya biar teman kita nggak bocor di frame kita, benar nggak? Betul. Nah. Kalau dia nyebrang garis imajiner kan, loh, kok ada dia di kamera dia ada kita kan, gitu kan, bocor. Benar. Makanya kita harus Bocor. satu arah semua. Itu jadi terus ada pertanyaan misalnya, ada nggak film-film yang melanggar garis imajiner? Banyak. Terus ditangkap polisi nggak tuh? Ya enggak sih. Enggak, wow. Enggak lah, maksud. PSBB apa? Itu kenapa tuh biasanya kalau orang si filmmaker bikin yang garis imajinernya? Sebetulnya gini, kalau saya sih ngelihatnya mungkin ada maksud tertentu, misalnya ada objek atau ada keterbatasan lokasi yang memang menurut dia ini jadinya harus crossing nih gitu. Walaupun sebetulnya itu melanggar, tapi dalam sisi film itu tetap bisa dijelasin pasti kalau kita nanya sama filmmakernya gitu ya. Jadi saya rasa tetap ada pengecualian untuk kebutuhan tujuan si cerita gitu ya. Kebutuhan tujuan si cerita itu. Walaupun menurut kita wah ini ngelanggar nih Pak, memang ada beberapa banyak contoh juga gitu di internet, banyak bisa dicari. Yang dia malah sengaja yang disebut apa Ada disorientasi. jadi emang sengaja bikin penonton bingung kan. Jadi Yes. yang pertama, yang kedua ya mungkin dia sendiri bingung, belum paham garis imajiner. Bisa jadi. Bahaya kalau itu. Itu bahaya kalau ada film sampai kayak gitu, bahaya. Itu berarti dari mulai film, dari mulai director sampai editor itu benar-benar Pastinya nggak sengaja lah melakukan itu. Imajiner, Pak. Kita nggak bisa Jelas. kalau dia nggak ngerti sih, ya sebetulnya itu dasar banget ya kalau garis hayal itu. Jadi garis imajiner kalau bisa disimpulkan adalah garis yang membatasi blocking kamera ya. Jadi kameranya Iya. kita udah atur. Iya. Biasanya itu kita nentuinnya tuh master dulu ya. Master Kita dulu. dapat nih master di Iya. sini, berarti garis imajinernya sana. Iya. Berarti shot berikutnya atau teman-teman yang kamera lain Iya. jangan nyebrang. Crossing. Beda sama reverse shot soalnya sering ada pembelaan itu kan reverse apa tuh? shotnya. Reverse shot apa tuh? Atau reverse shot itu disebut shot dari Kebalikannya dia. arah lawannya gitu. Misalnya kayak lagi gini nih ngobrol Mas Munir sama Mas Haris, saya ambil dari sini nih, gini, set, ya kan? Ada reverse-nya nggak boleh nyebrang ke sana, harus tetap di garis imajiner ini di sebelah situ. Nah, itu reverse shot yang bener, tetap nggak ngelanggar garis imajiner atau garis hayalnya ini, supaya penonton nggak bingung. Oke. Ini lagi ngobrol madep kemana gitu. Oke, itu garis imajiner. Terus ada lagi yang namanya screen direction. Jadi screen direction itu mungkin Mas Haris dulu deh, bisa jelasin nggak sih kalau di On direction. Screen direction. Tadi udah lama ya soalnya lupa. Ngomongin mungkin bisa ingetin, sembur tuh. Nah, tambah lupa. Apa ya, paling sebenarnya direction. kebutuhan yang paling utama kan untuk menjalankan cerita itu biar orang penontonnya nggak bingung kan. Jadi misalkan mungkin arah pandang, arah pergerakan atau itu ya dengan menggunakan si garis imajiner tadi itu. Bisa dijabarin nggak sih kalau bahasa gitu, misalnya screen itu kan ya screen, direction Iya. itu kan apa Arah, arahnya ya kan. Jadi Arah ya, layar lah. Ya, ya udah misalnya kalau misalnya dia in frame out frame misalkan. out frame-nya ke sono, In scene frame-nya- berikutnya dari sini Iya, gitu. bisa. Jangan Iya. sampai terkesan tuh di film kok orang udah pergi tapi balik lagi gitu. Iya, Misalnya bener nggak sih? betul. Screen direction itu jadi Iya. emang penentu kan, Nah. mau Iya, arahnya penentu. kemana sebenarnya kan? Iya. Bener sih screen direction. Dan Iya. itu sangat penting juga di dalam film. Itu asalnya dari garis imajiner tadi kan. Iya. Iya. Kalau nggak ada basic garis hayal tadi, garis imajiner, nggak ada nggak ada sinkronisasi ya. Cukup ini kan Sinkronisasi apa ya? nggak ada kesinambungan, nggak ada kesinambungan antara garis imajiner sama screen direction juga bahaya. Jadi nggak boleh dilanggar apa gimana? Iya, jangan. Bisa sih, bisa.
Ya ada yang Nah, itu melanggar. harus kita tanggung jawabin. Harus Iya. imajiner lah orangnya. Iya. Harus gimana gitu. Kalau melanggar garis imajiner, benar Mas Arif bilang harus ada pertanggungjawabannya, harus Dan ada ada trik-trik reasonnya, juga. harus ada alasan. Kenapa? Kenapa dilanggar? Kenapa bikin gini sih? Pasti ada Saya maksud. mau bikin gini Iya. memang gitu. Ya kan macam-macam juga filmmaker. Betul. Oh, sutradara yang idealis Iya. kadang Suka lah. iya kalau kata orang Prancis kan film aing kumaha aing gitu kan. Kadang Iya. suka begitu kan. Iya. bisa Perapatan juga. Ciamis. Oh. Dan itu garis imajiner dan screen direction. Moga bermanfaat.